aja. Jadi naik aja, narasikan aja di atas abangku, kita diskusi santai. Ya, ini mungkin ada Om Butar-Butar. Selamat malam. Kristen apa Muslim, Bang? Selamat malam. Iya, selamat malam Om Butar-Butar. Ini room apa, Bang? Ini ini agama. lintas apa? Debat lintas iman, Bang. Iman apa, Bang? Ya, mungkin dari Muslim ke Kristen, Kristen ke ajaran-ajaran lain kan sama saja, Bang. Silakan, Bang. Ini yang hostnya beragama Muslim atau Kristen? Islam. Nah, di sini Muslim. Jadi yang kita bahas itu kan lintas iman ini dalam pendalaman kajian ilmu perbandingan agama kan gitu. Ini bahas tentang agama gitu, Bang? Iya jelas lah, Bang. Di Bible itu Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Apa yang dibuat oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Abang tahu kalau ini abang Muslim, abang tahu nggak kalau Muhammad itu membelah bulan katanya? Abang yang Pertanyaan saya supaya nggak kemana-mana, Bang. Ini diselesaikan dulu. Apa yang dibuat oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria itu mengandung? Jangan kemana-mana dulu. Kalau abang nggak bisa mau jawab atau cuma mau bertanya, ya tinggal bilang aja. Maaf Pak, saya nggak berani itu nanti menghujat Roh Kudus. Nanti abang bilang Roh Kudus jadi lato-lato membuat Bunda Maria mengandung, kan nggak enak tuh. Jadi saya nggak mau jawab Pak. Tapi saya ada pertanyaan lagi itu lebih enak. Kenapa ke Muhammad? Apa urusannya? Ya. Silakan, 10 yang lain naik. Jadi Om Butar-Butar kelihatan Anda tidak berisi ya, percuma naik. Oke, silakan diganti sama Oten yang pintar. Ya, silakan Eric Fraser kalau mau naik debat sama saya head to head ya. Siap. Mantap kali ini, Pak. Udah naik, yuk. Itu berangkat gimana sih dan ya cuma berangkat tidak diterima Tapi nanti kalau kalian dikit-dikit menghujat, Bukan menghujat. apa tuh? Moderator. Kok ini naik-naik curhat ini gimana ini? Ya, dari sekarang datanya. Katanya mau minta debat. Kok kejang-kejang dari bawah? Oh, Ini ajaran kasih, Bang. Ajaran kasih, Bang Dito. Gini aja, Bang. Begitulah hasilnya. Abang pakai data ilmiah, boleh? Apa? Abang kan pakai dalil. Iya. Ya. Benar-benar iman Islam benar-benar dilakukan. Oh boleh, tapi ini dijawab dulu Bang. Jadi yang Anda tuhankan itu menjelaskan tentang kelahirannya adalah sebagai berikut. Maria ibunya bertunangan dengan Pak Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup bersama. Pertanyaan saya, ia mengandung dari Roh Kudus. Apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Silakan. Oke, saya jawab. Isa kan dikandung oleh Maryam, iya kan? Apa yang dilakukan? Isa itu siapa? Anak siapa? Konakinan, mulut meta. Balu api ini apanya ini? Mati mau lagi tak? Oke, Kang Dito, biar aku aja Kang Dito kalau kayak gitu. Iya. Saya aku kalau kayak gini agak-agak kejawaan bahasaku kan, Kang Dito udah agak-agak kejawaan kan, nggak batal lagi kan? Iya udah hilang orangnya. Nanti kalau mau naik lagi ikut mainin. Tapi ini dulu yang dengan semangat ayo kita debat katanya kan. Apa nama bapaknya Isa kalau begitu? Apa saya? Ini yang dibahas ini biblos. Iya, sama dua arah. Kembalikan pertanyaannya. Kalau saya debat enggak akan. Jadi gimana? Kau bisa jawab enggak itu? Kalau tidak bisa, kau bilang saja tidak bisa. Dengarkan. Baru nanti kau bertanya. Sampai
sampai ke bawah sana nanti ya, kalau bisa menang Islam melawan saya. Wah, keren. Izin Kang Dito, mau belajar aku Kang Dito. Aku mau belajar lah. Dunia ini kalau bisa Islam menang melawan saya. Iya benar, wih spektakuler. Ya, jadi macam Tuhan mana? baik. Ya jawab. Jadi macam mana? Roh Kudus itu melakukan sesuatu apa sehingga membuat Bunda Maria mengandung? Apakah dia menjadi lato-lato atau bagaimana, Bang? Oh, oke. Kalau begitu, Isa itu bapaknya siapa? Coba jawab dulu. Itu jawabannya nanti. Gimana sih pertanyaan Isa, bapakmu siapa? Apa sih? Loh, kamu orang goblok ya? Sangat Kristen. Ya udahlah, lawan Akhiza Pujakat aja lah. Ini nggak ada kelas ini. Udah nggak usah diturunin ya, dibuat ini aja, dibuat. Iya. Tahan memang, nggak tahan memang Islam debat. Iya, saya nggak tahan. Tapi gini loh, Perhatikan. Erik, gini. Dalam hal ini, Erik satu-satu lah kita kawan. Jangan kita nyerocos. Oke, saya terima satu-satu. Oke. Jadi kalau Anda bertanya tentang Isa Putra Maryam, yang dibahas Abang Anda tadi itu bukan Isa, tapi Yesus. Isa Putra Maryam bukan Yesus Kristus. Oke. Nah, jadi di dalam hal itu, kalau Nabi Isa alaihissalam, sebentar ya, kita beri salam dulu ya, Bang Suma. Assalamualaikum, Gurunda. Aduh, Melawan orang mantap. harus dia apa? Di Gurunda naik lagi, Gurunda. kamu itu. Kenapa Gurunda terpental? Sinyal sepertinya pada Anca. Kenapa terpental, moderator? Tenang dia ya. Belum 100% ini muncul. Itulah sumpahku. Kalau bisa Islam menang. Ya, aku belajar dulu sama Anda. Gak usah dulu cita-cita Anda terlalu tinggi mengalahkan saya. Enggak ya, saya kalah ya. Ya. Jadi gini, Bang. Oh, ini bukan akun resmi so ini no. Kurang tahu ya, mungkin ini akun beneran. Naik Bang Suma, Gurunda. Suruh dia, biar ku hajar dia. Aduh, enggak, aku aja lah, aku muridnya. Ya. Ya, aku muridnya yang ke 103. Suruh biar dia buktikan. Iya, saya aja lah. Oke. Enggak usah lah dulu, ke gurunya, muridnya aja lah. Jadi begini, Bang Erik. Jadi kalau Anda bertanya tadi, tapi itu masih di koma ya, pertanyaan Kang Dito tadi, Anda jawab nanti ya. Kalau pertanyaan Anda, siapa itu bapaknya Isa Putra Maryam? Kami nggak ada, bapaknya Isa itu nggak ada. Jadi yang di dalam Al-Quran, di situ disebutkan Isa Putra Maryam. Jadi nggak ada Putra Maryam. Gitu abangku. Jadi kenapa dia hamil? Di dalam Al-Quran dikatakan sebagai kalimatullah. Apa arti kalimatullah? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dinyatakan di dalam Al-Quran itu kelahiran Isa Putra Maryam seumpama dengan terciptanya Adam dan Hawa. Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Isa Putra Maryam diciptakan punya ibu tanpa ayah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Oh, berarti dua Jadi kali. oke, terjawab kalau di dalam hal itu. Jadi jangan Anda menyangka Isa Putra Maryam adalah Yesus Kristus. Dalam hal ini malam ini saya pisahkan. Oh, 2 kali. Oh, baru tahu aku, Pak. Maaf ya, baru 2 kali aku tahu. 2 kali penciptaan di Islam manusia ya. Oh, 2 kali. Kelahiran Isa Putra Maryam seumpama penciptaan Adam dan penciptaan Adam. Gitu abangku. Kalau Adam tanpa ayah, tanpa ibu, dia tercipta. Nabi Isa alaihissalam dia lahir tanpa ayah. Makanya dikatakan Isa Putra Maryam. Adam dengan siapa? Penciptaan Adam aja lah. Gitu aja Anda ini. Jawab. Kalau menang Islam ya
Enggak, aku kalah. Enggak apa-apa, aku kalah. Tapi jawab dulu. Yang ditanyakan Kang Dito tadi, karena begini, aku masih terbengkalai pemikiran aku. Gara-gara dialog tadi dengan Bang Kang Dito, dengan si Budi Ganteng. Dalam teologi Kristen, Tritunggal, Yesus dan Bapa satu dalam Roh Kudus. Sedangkan perawan Maria hamil karena Roh Kudus turun atasnya. Jadi yang dikandung Maria ini Yesus atau Bapa? Karena Yesus adalah Bapa itu sendiri. Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Yes. Jadi menurut Bang Erik, yang dikandung Maria karena Roh Kudus turun atasnya, Bapa atau Yesus? Silakan jawab, Bang. Aku Ya, kalah Yesus. ini, Bang. Dalam tubuh manusia, tetapi di dalam Yesus ada Bapa, Pak, ada Roh. Itulah berarti yang dikandung Maria ini berarti Bapa. Loh, emangnya harus di dalam itu Roh? Apa harus Abang dikutuk abang sama Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11, di dalam diri Yesus ada Bapa, di dalam diri Bapa ada Yesus. Bahaya, Bang. Loh, kok bahaya? Tuhan kami, Pak, nggak ada yang mustahil, Pak. Iya, coba dulu kalau kayak gitu. Yang dikandung Maria itu berarti Tuhan Bapa. Tuhan kami, Pak, nggak ada yang mustahil bagi dia, kecuali Tuhannya Islam. Iya, makanya jawab aja. Kalau tidak ada yang mustahil, tetapkan aja lah. Yang dikandung Maria adalah Bapa. Yang kan nggak mustahil juga itu. Emangnya harus dijelaskan di situ? Nggak ada yang tahu. Kan kalau ujian, Bang, biar aku kalah, Bang. Biar aku kalah. Pertanyaan saya kan, kalaulah memang Yesus adalah Bapa itu sendiri, sedangkan perawan Maria hamil karena Roh Kudus adalah turun atasnya. Bapa dan anak satu dalam Roh Kudus. Yang dikandung Maria itu, Bang Erik, apakah Bapa? Bapak itu kan Pak. Nah, Bapak itu jangan hilang-hilang ke dalam suaranya, Bang. Malu-malu kucing pula, Bang ini. Aku kalah, Bang. Bapak itu nggak kelihatan kan? Bapak itu nggak kelihatan karena dia Roh. Tapi gini, Bang, di dalam diri Yesus ada Bapa, di dalam diri Bapa ada Yesus. Iya. Bapak itu Yesus kan kelihatan. Bapak itu kan besar. Dalam diri diri Yesus itu kelihatan. Pak, dia pelajari istilahnya. Pak, bukan seperti kuasa Tuhanmu. Tuhanmu kan nggak bisa, Pak. Enggak, kita membahas Yesus. Enggak ada dalam Islam, enggak ada Tritunggal. Gimana ya Bang Erik ini? Aku kalah ini. Pahami dulu, Pak, kuasa Tuhan itu tidak ada terbatas ruang dan waktu. Iya, kalau tidak ada kuasa Tuhan di dalam ajaran Kristen, berarti yang dikandung Maria itu berarti Bapa. Ya nggak masalah, nggak masalah. Ya udah, kan gitu. Berarti Bapa dan anak sama kelakuannya dalam membuat perawan Maria hamil, kan gitu. Isa itu gimana? Siapa Bapak? Isa bukan Yesus, Bang. Malam ini saya pisahkan dulu. Ada di Al-Quranmu yang seperti persis. Enggak, Bang. Gini Bang. Kalau Anda mengatakan Isa putra Maryam, Isa putra Abang diam dulu lah. Aku kan menjawab nih. Isa putra Maryam adalah seorang nabi Allah yang diutus untuk Bani Israel. Dan Bani Israel menolak ajarannya, menghinakan dia. Maka di dalam An-Nisa ayat 157 Al-Quran menyatakan Isa putra Maryam tidak dibunuh. Yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Dan mereka dalam keraguan terhadap apa yang mereka lakukan. Al-Quran menyatakan ada pembunuhan. Tetapi mereka dalam keraguan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, yang dibunuh Bani Israel siapa? Bukan Yesus Kristus, Bang. Kalau Yesus Kristus, dia itu kan Tuhan. Sementara Bani Israel mana mampu membunuh Tuhan. Pak, kalau tidak rata-rata psikopat Islam, ya, saya selera debat dengan Islam. Tapi Janganlah, nggak ada baptis dalam Islam, Bang. Jangan, aku kalah, Bang. Sekarang begini, Bang. Yang saya lanjutkan dulu jawaban saya, Bang Erik. Jadi siapa yang dibunuh Bani Israel yang mereka hinakan? Namanya ada Yesus Nazaret. Hinanya gimana? Maria itu jina dengan tentara Romawi, makanya dia lahir. Yang kedua, dia seorang penghujat Tuhan. Oke, saya dulu. Makanya dia dihukum rajam. Yesus Nazaret itu dihukum rajam dia.
dilempari batu, setelah mati mayatnya digantung di pohon. Oke, sejarah Yesus. Itu dia bang. Tapi itu bukan Yesus Kristus bang. Sejarah Isa mana? Tunjukkan di Al-Quran. Ya, kalau Isa putra Maryam kan itu kan yang dibunuh. Mereka dalam keraguan. Yang dibunuh Bani Israel siapa? Yesus Nazaret. Sekarang dia kata Yahudi siapa? Yesus Nazaret. Jadi yang dibunuh mereka itu kan Yesus Nazaret. Sekarang dia kan posisinya karena mati terkutuk, dia direbus di tinja yang panas. Itu kata Yahudi. Bukan Yesus Kristus bang. Diakui Yahudi, diakui semua sekitarnya Timur Tengah diakui. Kalau Isa mana sejarahnya? Tidak, jangan bang. Bani Israel tidak membunuh Yesus Kristus. Mana ada orang Yahudi yang berani membunuh Tuhan? Di mananya bang ini? Ini apa? Enggak, saya tanya lah bang Erik. Mungkinkah orang Yahudi mampu membunuh Tuhan? Coba tunjuk mana ayat-ayatnya. Halo, pertanyaan saya, Anda harus jawab supaya saya kalah. Mungkinkah ada Bani Israel yang membunuh Tuhan? Tanda tanya. 2 ayat aja. Enggak, Bang Erik. Mungkinkah Bani Israel itu membunuh Tuhan? Yesus Kristus kan Tuhan. Opat. Gimana? Aku kalah, Bang Erik. Aku kalah. Gimana, Bang? Jadi gimana nih hasilnya ini? Kalau hasilnya tadi itu udah jelas menurut Anda, yang dikandung Maria itu adalah Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa satu, kata Yesus pula kan. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa kan. Dalam Bible itu kan. Yang dikandung Maria bukan Bapa, adalah Yesus. Kau ini baru. Kau bidat juga kau ini. Bidat juga kau ini. Bidat juga kau ini. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Aku udah kalah Bang Erik ya. Dilanjut rekan lain. Saya dulu Bang. Dilanjut. Aku udah kalah Bang Erik ya. Dilanjut. Izin dulu Bang. Izin sebentar saja. Sebentar saja Bang, saya ingin bertanya sama teman Kristen ini. Yesus itu sadar nggak sih kalau dia itu Tuhan? Loh, sadar dia mengatakan apa? Di dalam aku ada Bapa. Berarti kalau Yesus menyadari dirinya Tuhan bukan berarti bukan manusia dong? Di dalam aku ada Bapa, dia manusia. Dia kan berarti ada dua kesadaran dalam diri Yesus, kesadarannya sebagai manusia, kesadarannya sebagai Tuhan. Begitu? Saya pun ada juga punya roh saya. Iya, maksudnya dalam diri Yesus itu ada berapa kesadarannya? Kesadarannya sebagai manusia dan kesadarannya sebagai Tuhan. Dia menyadari kalau dirinya itu Tuhan, sekaligus menyadari dirinya itu manusia. Apa benar seperti itu maksudnya? Sudah diberikan sama dia. Apa maksudnya seperti itu? Nah sekarang nih pribadi Yesus itu kan satu. Yesus kan memiliki kesadaran. Yesus nih memiliki kesadaran. Yesus menyadari bahwa dirinya itu manusia. Artinya dia bukan Tuhan. Kalau Yesus menyadari dirinya Tuhan, berarti dia itu bukan manusia. Yang benar yang mana? Siapa bilang dia manusia? Dia mengakui kok. Tapi di dalam dia ada Bapa. Nah sekarang begini. Kamu nggak ngerti nggak roh? Jadi gimana Bang Erik? Bapa, dia di dalam dia ada Bapa, dia satu dengan Bapa. Ngerti nggak kamu? Oh berarti itulah kan, berarti kan jelas itu tadi. Sedangkan perawan Maria kan hamil karena Roh Kudus turun atasnya, ya kan? Aku masih nganga di pemilikan aku Bang Erik, walaupun aku kalah, makanya aku kalah. Ya, jelas kalah dong. Iyalah, aku kalah kan. Jadi yang jelasnya di situ di dalam ayat itu kan berarti perawan Maria itu hamil karena Roh Kudus turun atasnya. Dalam konsep Trinitas, Bapa dan Anak satu dalam Roh Kudus, tidak bisa dipisahkan. Iya, ya. karena itu besar. Iya, jadi yang penyebab daripada perawan Maria hamil adalah Bapa dan Anak. Loh, tidak masalah, enggak. Itu enggak bisa dipungkiri Pak, nggak bisa terbatas. Oh, majang keren. Jadi Yesus juga membuat perawan Maria hamil. Loh, itu Pak. Kalau pertanyaanmu Pak, kau lebih tahu Tuhanmu. Kalau Kristen yang tahu rahasia Tuhan, ya. Kalau permintaanmu harus dijelaskan secara detail. Nggak ada yang benar agama itu. Tahu nggak? Anda bukan gitu Bang. Aku kalah Bang. Tapi jelaskan dulu sama aku itu. Berarti kalau memang Yesus adalah Bapa itu. Kasih pendapat.
Selamat malam. Ya, selamat malam. Host, Nah, disambut tadi- dulu, ada tamu. Ya. Coba jelaskan dulu sejarah Isa. Hanya 2 ayat, 3 ayat di Al-Quran. Kok gitu? Itu buktinya dongeng. Iya, silakan kalau kafir menuduh Al-Quran itu dongeng nggak masalah, Bang. Kami terima itu, karena itulah memang sifat kafir terhadap ayat-ayat Allah. Silakan penggugat menyampaikan sesuatu. Iya. Tadi ada yang bertanya ya tentang Tuhan Yesus ya menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus itu dari ya pencipta pertama sudah ada, dari awal dia sudah ada. Dia, nah itulah dia firman. Izin bunda. Jadi konteks pembahasan kita berawal daripada pembahasan sebelumnya. Iya. Jadi belum jelas bagi kami, makanya diperdalam keilmuan supaya keilmuan itu kan wajib ada konklusi kan, kesimpulan. Jadi di Iya. pembahasan sebelumnya di situ dikatakan Bunda bahwasanya perawan Maria itu hamil karena Roh Kudus turun atasnya. Ya kan? Kalau Roh Kudus turun atasnya, jadi sementara Roh Kudus Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? gantian. Kita Lanjut. sapa dulu. Bunda Rahma monitor. Bunda Rahma. Enggak ready dia. Kemiyut, Bunda Rama kemiyut. Bunda Rahma. Mungkin keluar sedikit, mungkin ada di tempat lain, tapi sedikit lagi dia muncul. Oh Ya, iya, tapi sorry. aku rasa biar lebih clearnya Kang Dito lah yang membawa narasi sesuai yang tadi dengan gugat ini. Ya, Aku masih coba. mengganjal di otakku, Bang. Dilanjut, Bang, biar pendalamannya dapat. Silakan penggugat menyampaikan sesuatu. Ini ya, kalau di Alkitab ya, Yesus itu ya pada waktu hadir ya, pada waktu awalnya ya penciptaan ya, semualah dari mulai bumi ini sampai penciptaan sampai manusia dia sudah hadir di sana karena Allah sendiri, dan dia keluar dari Allah sendiri gitu. Makanya di dalam Kejadian 2 ayat 26 itu mengatakan saya akan dia akan gambaran dia itu seperti segambar manusia gitu. Nah, Bu. Oh, Ibu ngomong sesuatu yang tidak tertulis, Bu. Kalau dia yang keluar tertulis dari lah. Allah, gimana tulisannya? Dia Tertulis keluar di dari Kejadian pada awalnya penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi dan semua alamnya, semua barulah manusia. Nah, pada waktu dia menciptakan manusia itu kan dia bukan merencanakan rancangan yang manusia, Bu? rancangan yang jahat kan. Dia ini kan mau manusia itu ya bersama-sama dengan dia tanpa dosa. Siapa? Tapi manusia ini kan siapa, Bu? dengar dulu. Maksudnya Yesus. Iya. Yesus Maksudnya menciptakan. Firmannya firman itulah yang oke. menjadi manusia. Oke, kita Waktu bahas, Bu. dia ada pada waktu ya, waktu Adam pertama jatuh Bu. di dalam dosa, ya manusia pertama kan berdosa, Bu, udah terpisah dengan Allah. Bu, Nah, Ibu. sekarang Yesus itu ya kan manusia yang turun dari surga. Aduh, turun dari surga. Bu, Iya, manusia bahas. yang turun Bu, dari Itu surga. Pak, hidup selama-lamanya Pak. Dan Dengarkan, Bu, dengarkan, firman Bu. itu adalah Nah. dia Pak. Kenapa lagi harus Aduh, kenapa gimana? harus dia dilahirkan dari kandungan Bu, Maria? Itu kan dengarkan, pertanyaan. Bu, dengarkan, Bu. I- Dengarkan, Bu. Kita lagi membahas. Kalau Ibu mengatakan begono-begono, ini yang kita bahas justru poinnya. Dalil yang kita bahas Matius 1 ayat ke-18.
Di situ Bunda Maria, ia mengandung dari Roh Kudus. Yang jadi pertanyaan dari tadi, Roh Kudus ini berbuat apa sehingga Bunda Maria mengandung? Begitu, Bu. Silakan dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya, Bu. Waduh, nggak bisa buka mute lagi dia. Nyerocos ini. Malaikat Gimana? sendiri yang mengatakan kan, malaikat. Matius 1 nomor 18, biasakan membaca dulu, Bu. Jangan congor terus. Nggak usah banyak bacot. Ayo kita bahas Isa dulu. Tadi udah dari tadi. Bu, Udah Matius kita- pasal 1 ayat ke-18, Bu. Silakan. Iya. Iya, dia memang, Ia mengandung dari Roh Kudus. iya. Ya. Roh Kudus Apa yang itu, dilakukan? roh, Apa yang roh dilakukan? Allah itu di Aduh, Yesaya roh 11, coba baca. Yesaya 11 ayat 2. Bu, apakah Roh Jadi Kudus itu roh Allah itu kan kudus. Apalagi ini, aduh. Bu, Jadi Roh Kudus itu lewat- roh Allah. Roh Di mana Kudus tuh saya? itulah lewat perawan Maria, yang makanya Maria ini kan dia lahir tidak dari hubungan biologis kan, dari Maria perawan, tidak lahir dari perawan biologis. manusia. Nggak Siapa? mungkin dia jadi manusia jadi-jadian lah kalau tidak lahir dia dari kandungan. Siapa? Dia datang, kalau bisa dia datang, bisa aja sebenarnya Allah itu datang bin salabin jadi manusia, bisa aja. Tapi Bu, kan Bunda Rahma monitor. Pertanyaan masalahnya saya. kan manusia takut kalau manusia jadi-jadian yang hadir langsung ini gitu. Ini kebanyakan pura. Bunda Rahma monitor. Yang saya tanyakan, Ibu, ia mengandung Iya, dari saya Roh sudah Kudus. mengerti apa pertanyaanmu. Iya, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Iya, dia mengandung anak manusia yang turun dari surga, yang datang dari surga. Nyambung nggak dengan pertanyaan saya apa yang Ibu jawab? Dari Roh Yang saya Kudus, tanyakan, Maria itu apa- hamil Apa yang dari dilakukan kuasa Roh Kudus? Kudus. Nggak ada tulisan kuasa di situ. Iya, Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Kemana-mana. Dengarkan pertanyaan saya ya pelan-pelan. Roh Tuhan. Simak pertanyaan saya, Bu. Apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Silakan. Apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Maria mengandung kan? Iya, untuk menyampaikan kabar baik. Loh, kok untuk jadinya? Ya, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk menebus dosa manusia. Makanya Roh Kudus itu, ya, Maria itu dikandung hasil daripada Bu, Roh Kudus. saya kasih kesempatan satu kali lagi ya. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Silakan. Yang menjawab itu, ya, kalau kamu ketemu nanti sama Tuhan Yesus, kalau ketemu, kalau enggak ada yang bisa menjawabmu itu keilahian Tuhan itu. Tinggal Anda bilang saya nggak tahu, selesai. Oh, karena belum ada tertulis di Alkitab itu. Silakan Dito, ya, dengan saya aja lah. Dia Kang memang Dito. lahir dari Dito, Roh Kudus. ada ilmu baru nampaknya Maria lagi. itu Ada ilmu baru mengandung lagi dari dari ini. Roh Kudus, bukan hasil dari hubungan biologis. Itu. Iya Bu, iya Ibu penggugat. Ada satu narasi Ibu tadi. Saya sangat tertegun dengan yang Ibu katakan itu, yaitu di Kitab Kejadian 1. Iya. Pada mulanya, ya coba dibacakan dulu Bu. Wah keren kali. Ya. Pada mulanya, Nah, teruslah. coba bacalah, buka Kejadian 1 sampai 3 itu. Ya, Ibu lah yang bacakan. Biar aku paham, Bu. Aku keren kali ku dengar tadi. Sebentar ya, saya bela kitab dulu ya. Atau saya bacakan aja, Bu. Ah, Kalau bacakan. salah nanti Ibu apakan begini. Pada mulanya Ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi Ya. dalam keadaan gelap gulita dan kosong. Ya. Oke. Roh Allah melayang-layang di atas air. Dengan stop dulu, stop. Oh, terlalu cepat. Ya, silakan, Bu. Di Lanjut. situ ada roh kan? Ada Iya, roh kan? benar. Roh Allah melayang-layang di atas air.
Roh Allah kan, itu dari Iya, Roh roh Allah Kudus. melayang-layang. Iya, benar Bang, benar. Waktu benar, Maria, dengar dulu. Waktu Maria mengandung, Ah, waktu Maria kata malaikat, kau akan mengandung seorang anak manusia. iya, jadi supaya lengkap Bu, kita lanjutkan ayatnya gimana Bu? Langsung, iya. Setelah Tuhan tahu terang itu baik, maka dia ciptakan terang. Ya, Oke, lalu dia pisah keduanya ya kan Bu? berfirmanlah Allah kan gitu. Iya, itu Jangan simpelnya lah Bu. nggak Durasi, Bu. dibaca firmannya itu. Ya makanya kalau enggak Ibu bukalah kalau kayak gitu. Aku takut aku salah. Nanti dikutuk pula sama Roh Kudus. Ya silakan Bu. Dibacakan aja lah Bu. Atau dalam konklusinya Ibu sepakat enggak? Yang saya katakan tadi. Setelah Tuhan tahu terang itu baik, dia ciptakan terang. Lalu dia pisah keduanya. Bahasa sederhananya. Setuju enggak Ibu? Apa itu? Iya, yang kelanjutan dari firman yang kita bacakan tadi. Itu kan roh Allah melayang-layang di atas air. Kan udah jelas. Satu kan. Ya. Nah, yang kedua kan setelah Tuhan tahu terang itu baik, maka dia ciptakan terang. Berfirmanlah maka terjadilah terang, jadilah siang, jadilah malam kan, kayak gitu kelanjutannya kan? Ya. Oke, dalam hal itu Bu, yang ingin saya pahami dengan Ibu, makanya saya anggap keren itu tadi kan teori penciptaan nih dari Tuhan Kristen, spektakuler kali. Jadi maksudnya terang dan gelap dan terang di sini cahaya matahari apa tidak Bu? Atau terang dari Tuhan Langsung. itu sendiri? Waktu itu cahaya Tuhan langsung. Oh, cahaya Tuhan langsung. Jadi Iya, kalau itulah dia iya, Bu. firmannya, Oh, itulah iya, dia. benar Bu. Jadi kalau kayak gitu cahaya Tuhan terang lang. Kalau kegelapan itu cahaya Tuhan nggak Bu dalam teologi Kristen? Kalau tidak ada gelap, makanya dia kan membuat ada gelap, ada terang. Oh iya, kuasa kegelapan dalam Kristen kuasa siapa Bu? Kalau kuasa kegelapan itu ada iblis, kan iblis ini kan sudah ada di bumi. Waduh, Bu, berarti Bu duluan ada iblis baru ada Tuhan. Oh alah, bukan begitu maksudnya. Jadi gimana Bu? Kenapa dikaitkan? Enggak, aku Iya, tadi tertegun dengan kisah yang Ibu menyatakan tadi kan, kalau kuasa kegelapan kan di dalam Kristen, berarti di ayat itu Roh Allah itu berada di kuasa kegelapan. Ini ya, pada mulanya Allah menciptakan Iya. langit dan bumi. Iya, benar. Allah kan, Nah. Allah itu kan Allah yang tidak terlihat, tidak tersentuh. Kalau dia langsung Benar, datang, Bu. Ya, Bu. dengar dulu. Kalau dia tidak lahir, ya kan? Kalau dia tidak jadi firman atau tidak menjadi manusia, ya melalui kandungan perawan Maria, ya melalui roh dia itu kan Roh Kudus. Nah, Iya Bu. nah kalau dia tidak melalui perawan Maria, kalau dia Ya, langsung intinya bukan di hadir, situ Bu. Yang kita bahas tadi esensinya. Jadi esensi daripada kejadian satu-satu tadi itu, kitab kejadian itu, berarti kan pada mulanya bumi ini dalam keadaan gelap gulita dan kosong dan Roh Allah melayang-layang di atas air. Berarti kan kuasa kegelapan itu kan kuasa iblis. Sedangkan Roh Allah itu kan melayang-layang di kuasa kegelapan. Gimana pengertiannya Bu? Karena setelah Roh Tuhan Allah tahu, selanjutnya di kan ayat itu, setelah Tuhan tahu terang itu baik, kuasa terang kan kuasa Tuhan. begini ya. Gimana Bu? Sebelum Allah ya datang untuk menciptakan langit dan bumi, kan tadinya awalnya ini kan udah dibuang ke bumi ini si iblis, setan. Enggak Bu, kita jangan dulu bernarasi Bu, kita pahami dulu ayat itu. Yang pertama kan, kuasa kegelapan itu kan kuasa iblis. Jadi pada mulanya kan bumi ini gelap gulita dan kosong. Kegelapan itu kan kuasa iblis, terangnya iblis lah itu gelap itu. Gelap itu kan iblis lah itu. Kalau kuasa terang itu kan kuasa Tuhan, ya benar kan? Berarti Roh Allah yang melayang-layang di atas air ini berada di kuasa kegelapan. Kok kamu setelah simpulkan Tuhan tahu seperti itu, dari mana jalannya? Oh enggak, Roh Allah melayang-layang kuasa kegelapan. Ibu terangkan kepada saya. Kayak gitu Bu. Oh, nih ya, barulah ada di sini kan Roh Allah. Nah, itu dia tadi, Roh Allah itulah nanti ya yang menguduskan manusia yang jatuh dalam dosa. Roh Allah sendiri. Oke, gini aja Bu, kita persimpel aja Bu sebelum dilanjut kawan-kawan. Kuasa kegelapan di dalam teologi Kristen adalah iblis, milik iblis.
Kuasa kegelapan kan masa semua kita tahu bahwa kuasa kegelapan itu adalah iblis. Oke, Kalau kuasa Tuhan kuasa terang adalah kuasa Tuhan. Kuasa terang adalah kuasa Tuhan. Ya. Kalau Tuhan Kuasa nggak mungkin terang gelap. adalah kuasa Tuhan, kan gitu. Nggak mungkin ada kegelapan di dalam diri Tuhan, dalam diri Allah. Iya, Terang lah. itulah makanya kan Nah. Bu, makanya Bu kita pertegas kuasa terang itu adalah kuasa Tuhan, kan gitu. Iya, kuasa terang, kuasa Ya kegelapan, kuasa udah, berarti iblis. kalau dalam gambaran daripada ayat ini, di hari pertama ini, gambaran kejadian di hari pertama ini, duluan ada iblis, baru ada Tuhan. Kan itu yang benar saya bilang katakan tadi. Tapi kamu Nah bantah. itu, lanjut Kang Dito, udah dapat kesimpulannya Kang Kalau Dito, lanjut. Kalau Allah sudah di luar ada di surga sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sudah ada di surga dia dengan malaikatnya. Oke. Iya Bu, Nah, udah sudah Bu, di udah luar dapat ada poinnya, dengan Bu. malaikatnya. Cuman waktu dia mau menciptakan langit dan bumi ini, sudah dibuang iblis itu, setan itu ke bumi. Dan dia menunggu. Iya makanya, iya. Dia kan iya. dendam sama. Oke, dilanjut teman-teman. Sampai Pak De, monitor Pak De maju atau Bunda Rama, silakan. Silakan dilanjut aja nih. Kalau slot ini silakan. Bunda, Rahma atau yang lain silakan. Itu ada yang baru nih, tadi di bawah tapping agama Islam, hama semua agama katanya. Berry MDO. Oh, Bang Berry nih. Oke, Silakan. mantap. Silakan abangku. Silakan Abang Berry narasikan dengan Bang Anggur ya. Biar kami menyimak dari bawah. Lanjut. Lanjut anggur asam, gas anggur asam. Ya, saya nggak tahu nih Kristen ini Yesus ini Tuhan atau manusia ini. Saya tanya dulu nih. Waktu Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia atau sebagai Tuhan ini? Firman-Nya menjadi manusia. Gantian Bu, silakan Pak Berry. Maksudnya pertanyaannya apa? Ya dalam keimanan Kristen, Yesus ini datangnya sebagai manusia atau sebagai Tuhan ini? Sebagai firman Tuhan, sebagai manusia. Oh, sebagai manusia. Jadi bukan Tuhan ya? Sebentar Pak De, ini yang sudah digedein Pak Berry. Ibu penggugat, sabar dulu ya, jangan nyerocos Bu. Minum dulu gantian istirahat. Silakan Pak Berry. Oh iya, saya boleh bertanya ya. Tadi kan masalah gelap itu, sedangkan kamu aja tutup mata itu gelap. Berarti kamu itu waktu nutup kedipan mata itu kamu jadi setan ya? Oh, berarti kembali ke saya Bang Anggur. Iya, silakan. Biar anggur Oke. asam gaskan. Ya teman-teman, kita skip aja yang gelap ya. Memang kuasa gelap ini adalah iblis gitu kan, gitu dalam Bible ya. Jadi itu kita udah Jadi paham. seandainya kamu tutup mata itu, jadi kamu itu jadi iblis ya? Ya jadi iblis lah kalau menurut Bible. Nyatanya kamu yang mengalami itu Iya. pada dirimu waktu tutup mata. Iya betul. Kamu juga iblis. Bro, kau Betul. Nah, jadi kalau kita tutup mata dia jadi iblis gitu kalau menurut Bible kan gitu ya. Iya betul, menurut Bible. oke. Kamu juga kan betul juga. Ya kalau sudah betul kita nggak perlu dibahas berarti ya. Itu menurutmu. Bagaimana? Saya bantah itu, nggak ada itu. Berarti Oh kamu tadi Bang Berry bilang betul loh Mbak Ibu. Bang Berry bilang betul. Bible bukan sesat Al-Quran itu. ya? Oh Bang Berry kok sesat Bang Berry? Kenapa Ibu ini Bang Berry ini Kristen loh Bu? Iya, kalau Ance, Tuhan naikkan tidak penggugat ke atas. kalau Naikkan Tuhan tidak penggugat ke atas. ciptakan Besarkan gelap, dulu. kapan Jadi kita selesaikan istirahat mereka coba? ini. Kapan kita tidur? Sabar dulu Bang Berry. Tadi katanya yang kalau gelap itu adalah iblis. Nah Ibu kok bilang Bang Berry sesat gimana Ibu nih? Enggak, kamu yang putar balikan faktanya. Saya kan mengiyakan saja. Tadi oh iya kan gitu. Terus menyimpulkan. Oke kita lanjut aja ya Bang Berry. Bang Berry kita bisa diskusi santai Bang Berry ya. Setan. Oke kita Bang Berry ini sesuai topik. Ini kan kita di Komal Bang Dance. Bang Dance sudah memberikan topik Tuhan menurut kitab suci. Jadi kan kita tidak boleh luar dari topik. Nah ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai apa nih Bang Berry? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Punya sejarah panjang.
Yesus itu tidak pernah berkata Tuhan ya. Enggak, pertanyaan saya, menurut Bang Beri aja, Bang Beri, menurut Bang Beri. Jangan dulu. Yesus tidak pernah mengaku dia Tuhan. Iya, betul. Dia naik ke surga, itu murid-murid melihat dia, baru mereka mengatakan Kristus itu Tuhan. Oke, jadi Kalau Yesus itu tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan. Oke, menurut Bang Beri, ketika Yesus di dunia ini Tuhan atau manusia? Kalau selama dia di dunia dia tidak pernah mengaku Tuhan. Bang Beri, menurut Bang Beri, apakah Yesus ini Tuhan atau manusia ketika di dunia? Tadi kan saya sudah jawab. Selama dia di dunia sebagai manusia. Oke, jadi dia selama di dunia adalah manusia ya. Nanti dia sudah mati di kayu salib terus bangkit naik surga, dilihat murid-muridnya, baru murid-muridnya mengaku dia adalah Tuhan. Oke, coba baca di Lukas itu Bang. Lukas 2 ini nomor 1. Saya baca Alkitab saya di rumah. Oke, telah lahir Ya. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ini gimana Bang? Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Menurut Lukas. Itu bukan Yesus yang mengatakan. Iya, Lukas. Iya. Berarti Lukas salah. Mereka yang pikir begitu karena memang dari mujizatnya dia bisa menghidupkan orang mati. Itu salah satu contoh. Menurut Bang Beri, ya Lukas 2 nomor 1 itu dikatakan bahwa telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud. Yesus ini waktu lahir Tuhan atau bukan? Kalau masalah itu kan, itu dia adalah firman yang sudah menjadi manusia. Tuhan atau manusia, silakan. Jangan kamu paksakan. Saya mau tanya, Muhammad itu roh atau bukan? Bukan. Oke, jadi saya tanya lagi Bang Beri, ketika Yesus di Lukas 2 itu dikatakan telah lahir hari ini Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, waktu Yesus kepada Muhammad, waktu Yesus tuh ini nggak bisa diskusi nih, nggak bisa diskusi. Yesus yang jangan kamu begitu, saya balik tanya, Allah berselawat kepada Muhammad. Oke, jadi Yesus bukan Tuhan ya teman-teman, ya. Kalau Yesus, ini kita jangan lari ke topik, ya. Jadi kalau Yesus itu waktu lahir bukan Tuhan, Yesus itu pasti manusia. Nah, kalau Yesus itu manusia, dia bangkit kok. Buktinya dia bangkit naik ke surga. Muhammad. Ya itu kan bohong, cerita bohong. Itu kan itu cuman klaim. Oke, sekarang Muhammad bangkit. Jadi bagaimana Lukas 2 nomor 1 itu, Bang? Bahwa telah lahir hari ini Yesus di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Oh sorry, kurang 1:11. Iya betul. Gimana Bang penggugat? Iya gimana penggugat? Telah lahir bagimu juru selamat. Yesus Tuhan. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Bang Beri nggak pernah baca ayat itu. Bang Beri nggak pernah baca itu. Pada saat lahir Yesus Tuhan. Mbak Beri ini bidat ini. Itu malaikat. Ya, Yesus Tuhan atau itu. Mulai tantrum. Mulai tantrum dua-duanya nih. Dia diutus. Tapi dia diutus menjadi firman. Oke, waktu Yesus lahir itu Tuhan atau manusia? Manusia. Oh, manusia. Jadi Lukas itu salah. Tuhan itu kan gelar yang dikenankan kepadanya sebagai berarti salah Lukas. Lukas salah itu. Bukan Tuhan yang lahir, itu adalah manusia, betul. Manusia sepenuhnya dia. Lukas salah itu, Lukas. Bagaimana Lukas bilang lahir Tuhan padahal penggugat bilang adalah manusia. Tapi bukan manusia seperti kita. Iya betul. Oke. Bukan manusia. Lanjut ya. Jadi sebagai manusia. Iya, yang bukan manusia seperti kita yang berdosa. Betul. Saya mau ngomong dengan Dance Mumak itu.
Penggugat, Ibu penggugat, boleh saya tanya ya, kalau Yesus itu adalah manusia, Yesus menyuruh menyembah siapa? Menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Silakan. Dia sepenuhnya Dan Tuhan. Jamu. Dia sepenuhnya juga manusia. Oke. Itulah keistimewaan Yesus menjadi manusia. Oke, jadi Yesus ini sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi, betul? Iya, sepenuhnya Oke. Tuhan, Maha Oke. Kuasa, Maha segalanya, Pencipta, Oke. semua Dia. Berarti Diutus keluar dari Allah sendiri, dari Bapa sendiri keluar. Itulah waktu makanya di Kejadian 1 berfirmanlah, itulah dia Yesus, Firman yang menjadi manusia. Oke, Makanya berarti dia Yesus menjadi itu manusia. Kan nggak mungkin diutus Bapa kan? sabar, gantian lah, gantian. Nah. Jadi begini ibu mengimani, saya tidak masuk ke iman ya, tapi saya tidak akan istilahnya itu iman ibu. Berarti ibu makanya meyakini gantian lah, diskusi ini kok Oten ini nyerocos ya, nggak punya adab ya. Jadi gini, menurut ibu Yesus ini sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia, kan betul. Ada yang mengatakan 100% manusia, 100% ilahi. Kan kita sepenuhnya. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, waktu sepenuhnya manusia, kalau sepenuhnya ilahi itu kan kita baca di Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini ilahi kan Bu ya? Oke. Ya. Oke. Nah, waktu dia manusia, sepenuhnya manusia, berarti dia punya sperma, betul? Saya rasa ya kamu itu udah menghina ya. Loh. Menghina. Kita pakai data, Bu. Ibu sudah sabar sebentar, Bu. Menikah kan? Kalau Muhammadmu baru menikah, berapa istrinya? Oke, baik. Anak kecil Ini sudah lari kan? Nah, Sabar, Bu. Kita pakai data, Jangan Ibu. kau cari marah saya. Oke. Di Nanti Matius 1, nanti kau masuk neraka kau. Nggak saya bisa. pakai data. Tidak Saya ada pakai manusia di dunia ini hanya Kalau dia laki-laki tidak punya sperma, berarti ada penyakit, ada kelainan. Laki-laki punya sperma, Bun. Kalau perempuan punya sel telur. Ini nih, Ibu ya. Mana kau ini? Masa laki-laki nggak ada sperma? Cacat itu Jadi- namanya, ada kelainan. kita nggak Jadi bicara soal itu ya. Kita nggak bicara soal dunia. Oke, Ibu harus paham dulu, Ibu. Ya. Ibu kan harus paham dulu nih, pelan-pelan Bu ya. Kita pakai bicara data. tentang keselamatan. Sabar dulu. Ini Matius 1 ya. Kita belajar coba baik-baik. Yesus ini sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia, oke? Sepenuhnya ilahi kita sudah tahu. Di Matius 1 inilah Yesus mengandung dari Roh Kudus. Ini ilahi. Nah, sepenuhnya manusia ini ayat berikutnya. Nah, makanya kalau ditanya ini Kristen pelongo. Nah, di sini sepenuhnya manusia ini ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus, suaminya nih. Ya, saya baca nih ya. Karena Yusuf suaminya seorang dari tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, maka di muka umum ia bermaksud menceraikan diam-diam. Iya, Ya kan? karena dia itu. bukan dari sperma dia lahir, dia lahir. Yesus. Sabar dulu, Bu. Sabar dulu. Di sini Yusuf ini suaminya bukan? Dia belum bersuami waktu itu. Ini hanya tulisan suami. Tunangan. Loh, Tunangan. ini Ibu, ini baca. Yusuf suaminya, layar di depan, baca. Kalau di Macet. Macet kan? Jadi di sini saya tidak sedang karang suami pula. Siapa pula ini yang Matius 1. enggak. Loh, ini perikopnya kelahiran Yesus Kristus, perikopnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus. Saat bertunangan dia mengandung Roh Kudus. tunangan kan? Nah, oke, tapi ingat di ayat Suami berikut. kan? Kenapa kamu balik-balikkan udah bersuami? Udah Ibu dengar dulu, suami waktu istri, belum ya. jadi suami. Belum, masih tunangan. Tapi baca ayat berikutnya. Karena Yusuf suaminya, lihat.
seorang yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama istrinya ini Maria. Di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan apa berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jadi di sini Yusuf adalah suaminya, Maria ada istrinya. Jadi Maria ini hamil sebelum nikah oleh Roh Kudus, kan begitu? Oleh Roh Kudus. Nah, Bukan hasil dari suami Oke, istri. betul. Gitu. Ayat 19 ini Yusuf suaminya, kan begitu, Maria. Nah, di sini ayat 18 mengatakan bahwa Yesus ini kepenuhan ilahi karena mengandung dari Roh Kudus. Ya. Tetapi ayat 19 ini adalah kemanusiaannya. Ada sperma Yusuf di sini. Ini kalian lah mau apa? Saya malas. Ini ada sperma Yusuf ini karena di sini suami dengan istri. Sukamu aja menyimpulkan semua sudah itu kalau kau nanti mati. Betul ini. Makanya teman-teman Kristen tidak ada bisa yang bisa menyelamatkan manusia di dunia ini dari dosanya, ya kan? Jadi teman-teman Kristen ini ketika kita tanya Yesus yang datang dari surga. Ya. Jadi ketika kita tanya teman-teman Kristen ya, di mana dalilnya Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi? Di mana dalilnya Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia? Nggak bisa jawab. Padahal ada jawabannya di sini. Matius 1 ayat 18 dengan 19. Ayat 18 bahwa ini adalah ilahi karena dari Roh Kudus. Nah, manusianya ini dari Yusuf dengan Maria, ini suaminya. Kita baca ya, kita lanjut teman-teman. Jangan kita balik-balikan, karena itu kan dari kandungan, dari perawan, belum. Iya, tapi ada sperma Yusuf, Bu. Dari perawan malaikat. Oke, kita pakai data ya. Ini pakai data. Menurut Paulus, Ibu ya, dengar Ibu. Mungkin di zaman orang Yahudi tunangan suami istri. Kalau kita kan orang Indonesia, tunangan belum suami istri. Coba kita pakai Roma 1 nomor 3 Ibu. Tunangan bisa coba diam dulu. Ini Roma 1 nomor 3 tentang kedagingan Yesus, kemanusiaan Yesus. Ini ada sperma tidak? Menurut Paulus, Roma 1 ayat 3 tentang anaknya, ya, menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ini menurut Paulus. Ini, apakah keturunan ini? Kita cek keturunan Daud apa di sini? Kita cek. Nah, di sini ya kita cek. Nih, pakai original text. Nah, apa? Sperma. Ada sperma Yusuf di sana. Ingat Ibu, jadi Ibu sudah betul bahwa Yesus ini adalah sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Sepenuhnya ilahi adalah tadi Matius 1:18. Dia lahir dari Roh Kudus. Nah, manusianya itu dari sperma Yusuf. Ini data loh. Nah, sekarang ya sekarang saya tanya sama kamu. Saya bantu Ibu, saya bantu Ibu. Sama kamu. Apakah kalau memang Yesus itu karena sepenuhnya dia manusia, misalnya dia ada sperma, apakah dia sudah menikahi umur di bawah umur? Ya ini menikah ini. Yang kau sembah itu? Menikah ini. Lah. Lebih baik kita sembah. Ini loh suaminya ini. Tidak menikah ini. Ini menikah loh ini. Ini menikah. Memang ada spermanya. Iya. Sepenuhnya kalaupun. Berarti kalau kalau Yusuf tidak menikah dengan Maria, berarti Maria berzina. Ini makanya. Ini Yusuf suaminya dan ini istrinya. Sembah aja lah Nabi berzina itu. Jadi teman-teman, jadi kita ini hanya menguatkan ketika Kristen ditanya apa dalilnya Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi, atau sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Oten nggak bisa jawab. Saya kasih jawaban, saya bantu bagaimana teman-teman Kristen menjawab. Ini dalilnya
bahwa sepenuhnya ilahi ini ayat 18. Dia lahir dari Roh Kudus. Nah, tentang manusianya di ayat 19. Itu dari sperma Yusuf. Ini karena apa Yusuf ini? Karena berdasarkan Matius 1 di sini bahwa dikatakan Matius 1 ayat 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nah, di sini di Matius 16-nya Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Nah, kawin ini Yusuf dengan Maria, baru lahir Yesus. Kalau kawin tentu ada sperma dong. Nah, ada sperma enggak? Ya menurut Paulus, nah di Roma ini dikatakan di Roma 1 ayat 3 tentang anaknya, tentang Yesus yang menurut daging, nah daging ini kemanusiaannya, diperanakan dari keturunan Daud. Apa itu keturunan? Kita cek. Di sini ternyata original text-nya apa ini? Sperma. Ya. Jadi sebenarnya saya sedang membantu mereka gitu loh Bang Sapu Jagat. Bagaimana mereka menjawab teman-teman Islam. Kalau Islam kan suka bertanya kritis, mana dalilnya Yesus 100% manusia, 100% ilahi, atau sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Nah ini jawabannya. Ada sperma memang. Oke lanjut. Lanjut. Iya. Nggak boleh menafsir, kita nggak boleh menafsir ya. Di sini jelas ya. Itu kitab orang. Nah, nggak boleh. Jadi kita boleh. Ini bagian Bunda Rahma nih. Lapar kaliannya Bunda Rahma nih. Diam aja. Padahal udah lewat pemilu, nggak ada suaranya. Silakan Bunda, naik Bunda. Hajar nanti Oten ini. Mana Oten? Belum Iya, ada nanti tuh. sebentar Bunda. Nanti Bunda makan udah kalau ada Oten. Otennya botol-botol Bunda. Saya ini sedang membantu Oten kan Bunda. Sering kan Bunda sudah Kasian, ya. tanya. Ada pedang roh di bawah, ada pedang Mereka roh. ini mereka cuma modal iman doang, nggak mau belajar mereka. Cuma imani doang, manggut haleluya. Kamu belajar mereka ya. Kalau kita lihat Tuhan menurut kitab suci. Tanya itu kalau Kristen. Dijago Kristen jago. Kristen apa Muslim? Jago. Bang Jago. Yang ngopi, baru naik ngopi. Siapkan data dia Bunda. Baru naik ngopi. Ya, tapi aku kalah tadi ya sama siapa seri gitu ya. Aku kalah tadi. Kok bisa Bang? Iya. Kalah ngeyel. Enggak. Kalau dengan syirik itu ternyata aku kalahnya itu yang dikandung Maria itu rupanya yang dikandung Raya Maria itu kalau menurut dia Bapa. Kalah lah aku. Oneness. Iya. Oneness dia. Tapi yang repotnya Bapa dan anak sama kelakuannya, membuat perawan Maria hamil. Silakan rekan-rekan Oten naik, kita diskusi santun. Mana tadi ada Oten satu tadi, enggak naik dia. Jadi konklusi yang didapat tadi sang penggugat itu dia mengakui bahwasanya sesuai dengan pembicaraan kami tadi ya, kuasa kegelapan itu adalah kuasa iblis. Enggak mampu dia membalas narasinya, menyatakan rupanya duluan ada iblis baru ada Tuhan.
Pantaslah kalau kayak gitu. Tuhan Kristen itu nggak ciptakan iblis karena duluan ada. Bukan, Kencana 5 bukan itu. Tuhan Kristen tidak ciptakan iblis.